Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 3. Tetap semangat ya. Ayo kita belajar lebih lanjut. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, pernah lihat kencur ya? Mungkin kalian bisa lihat di bumbu dapur orang tuamu. Nah, ini yang namanya kencur. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Siapa yang tahu tanaman kunyit atau bentuk kunyit? Nah, ini ya bentuknya kunyit. Ini bumbu dapur ya yang warnanya berbeda sekali, yaitu memberikan warna kuning pada masakan. Mungkin bisa digunakan untuk membuat nasi kuning ya, atau untuk masakan membumbui ayam atau membumbui ikan. Nah, itu manfaat dari kunyit. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, ini bentuk dari jahe ya. Mungkin kalian pernah merasakan rasa jahe atau wedang jahe. Rasanya bagaimana? Ini juga bisa ditambahkan pada masakan. Jadi jahe itu sangat bermanfaat sekali ya. Ayo kita simak cerita ini bersama-sama. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Nah, kemarin pasti ingat ceritanya ya Pak Jajak ya. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak,
Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti bergembira sekali dengan pengalamannya yang berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, menurutmu cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Apa ya? Ayo kita isi tabel berikut ini cara mencintai dan hal yang dilakukan. 1. Cara mencintai lingkungan. Yang pertama adalah menghemat pemakaian air bersih di rumah. Perlu hemat ya, walaupun air itu jumlahnya sangat banyak, namun kita perlu menghemat bila musim kemarau, jumlah air juga akan berkurang, maka kita bisa kekurangan air ya, jadi kita perlu menghemat penggunaan air. Yang kedua yaitu menghemat pemakaian gas. Ya, misalnya gas yang digunakan untuk memasak ya, kita juga perlu menghemat. Karena gas termasuk juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga, menghemat pemakaian kertas. Ya, kita tidak perlu membuang-buang kertas, kemudian kita kalau menulis juga harus berhemat ya. Terus kemudian kalau salah disobek, dibuang, nah jangan ya, karena kita penggunaan kertas itu membutuhkan pohon yang umurnya sudah juga bertahun-tahun ya. Jadi kita perlu menghemat kertas. Yang keempat yaitu menanam pohon di halaman yang kosong. Ya, di sini kalau di rumah kalian ada lahan yang kosong, ya lebih baik diberi tanaman. Ya, kemudian kalau lahannya sempit ya jangan tanaman yang besar ya, tanaman yang hias yang kecil ya, agar udara itu juga sejuk. Ya. Yang kelima yaitu menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Misalnya itu kita menyapu dengan manual saja ya, jadi tidak perlu menggunakan yang alat-alat yang berbahaya ya. Kemudian nomor 2 yaitu cara mencintai tumbuhan. Yang pertama yaitu menyiram tumbuhan setiap hari, pagi dan sore hari, agar tumbuhan tersebut tetap segar dan bisa bertahan hidup. Yang kedua itu memberikan pupuk secara teratur. Ya, diberi nutrisi ya. Jadi tidak hanya diberi air saja, tapi juga diberi makan. Pupuk itu jenis makanan untuk tanaman ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan obat pembasmi hama. Ya, agar hama-hama tidak mendekat, ya, misalnya ulat, misalnya kumbang, terus kemudian hewan kecil yang mungkin warnanya putih itu juga bisa mengakibatkan tumbuhan tidak sehat. Kemudian yang keempat, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, yang sudah layu atau sudah tua, yang sudah coklat, ya lebih baik dibersihkan ya, agar terlihat indah. Kemudian yang kelima, menjaga dari gangguan hewan. Misalnya di lingkunganmu ada ayam berkeliaran, kemudian ada mungkin kambing yang berkeliaran, nah itu juga akan mengganggu dari tumbuhan. Ya, kita juga harus menjaga tumbuhan tersebut dari gangguan hewan. Yang ketiga yaitu cara mencintai hewan. Yang pertama yaitu membuat kandang yang kuat dan kokoh. Ya, agar apa? Tidak cepat rusak dan bertahan lama.
Kemudian yang kedua, memberi makan dan minum secara teratur agar hewan yang kita pelihara tetap sehat. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Ya, bila sakit ya diperiksakan ke dokter hewan. Ya mungkin kalau ayam, bebek ya tidak perlu, paling dikasih obat saja. Namun seperti yang pecinta kucing, jenis kucing Angora, ya kalau sakit ya perlu diperiksakan ke dokter hewan. Kemudian yang keempat yaitu mengasihi dan menyayangi. Kalau kita sudah berniat untuk memelihara, ya kita harus menyayangi hewan peliharaan tersebut agar hewan peliharaan tersebut tidak bosan dan sayang terhadap kita juga. Kemudian yang kelima, membersihkan kandang dan sekitar kandang. Nah, kalau kandang itu biasanya kan banyak kotoran dari hewan peliharaan, ya harus dibersihkan di sekitarnya agar baunya tidak menyebar kemana-mana dan tetap bersih ya sekitarnya dan juga enak dipandang. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Nah, cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ini untuk tugas kalian ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Dan tadi memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman obat ya, misalnya kencur, jahe, kunyit. Nah, itu sangat bermanfaat sekali dan belajar dari Pak Jajak yang memanfaatkan halamannya atau lingkungannya untuk menanam tanaman dan memelihara hewan ternak. Nah, demikian pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3. Sudah paham anak-anak? Tetap semangat ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.